Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Limita Sadiah dari kelas 2C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Akhlak Tasawuf. Saya mengambil materi yang berjudul Pembinaan dalam Berakhlak. Pengertian riyadhah. Secara bahasa, riyadhah artinya pengajaran dan pelatihan. Secara istilah, riyadhah artinya melakukan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Riyadhah merupakan latihan rohani dengan cara menyendiri untuk melakukan ritual ibadah yang bertujuan menundukkan nafsu syahwat. Sedangkan proses riyadhah dalam ilmu tasawuf disebut dengan at-thariqah. Dan juga nih, amalan riyadhah dalam ilmu tasawuf memiliki 4 rukun, yakni yang pertama ada uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri dari keramaian untuk fokus beribadah. Yang kedua ada diam atau berbicara seperlunya. Yang selanjutnya yaitu bangun malam untuk beribadah seperti sholat tahajud dan berzikir. Yang terakhir adanya menahan lapar dengan melakukan puasa sunnah. Ketika melakukan amalan riyadhah, seseorang muslim akan terbiasa mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya. Ia akan mampu menjalankan amanah, menyebarkan rahmat dan kebaikan, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan pada kehidupannya. Amalan riyadhah juga yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat menjaga seorang muslim mukmin dari kesalahan baik terhadap manusia ataupun makhluk lainnya, terutama kepada Allah. Selain itu akan menumbuhkan rasa manis terhadap amal ibadah di hati para mukmin. Mereka akan semakin tekun beribadah karena merasakan nikmatnya sholat, puasa, zikir, dan amalan lainnya. Sebaliknya, jika manusia jauh dari amalan riyadhah, maka akan terjadi penyimpangan moral dan munculnya perilaku-perilaku tidak baik. Contohnya seperti perbuatan-perbuatan jahat yang melawan hukum. Dalam Al-Quran dijelaskan yaitu dasar amalan riyadhah dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendapatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Selain ayat yang barusan disebut, terdapat hadis qudsi yang menjadi dasar dari amalan riyadhah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Senantiasa hambaku tetap berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarnya yang dipakai untuk mendengar, dan penglihatannya yang dipakai olehnya untuk melihat, serta tangannya yang dipakai untuk menggenggam." Selanjutnya ada macam-macam riyadhah. Riyadhah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu riyadhah al-jisim dan riyadhah al-nafs. Riyadhah al-jisim yakni pendidikan olahraga yang dilakukan melalui gerakan fisik untuk kesehatan jasmani manusia. Kalau riyadhah al-nafsi yaitu pendidikan oleh batin yang dilakukan melalui olah pikir dan olah hati yang bertujuan untuk memperoleh kesadaran dan kualitas rohani. Riyadhah al-nafsu itu lebih utama daripada riyadhah al-jisim, sebab jiwalah yang dapat membimbing manusia ke jalan kebenaran. Meski begitu, kedua riyadhah tersebut sama-sama penting karena bertujuan untuk memelihara apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental. Gangguan jiwa dan penyakit jiwa adalah akibat dari tidak kuatnya orang menghadapi kesukaran. Tidak kuatnya orang akibat dari tidak kuatnya orang menghadapi kesukaran dalam kehidupan, atau tidak sanggup menyelesaikan diri dengan situasi yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan mental yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada frustasi atau tekanan perasaan. Frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasakan akan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, atau menyangka akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya. Yang kedua itu ada konflik atau pertentangan batin.
Konflik jiwa atau pertentangan batin adalah terdapat dua macam dorongan atau lebih yang berawalan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin dipenuhi dalam waktu yang sama. Yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin atau konflik. Ketiga faktor ini akan mengganggu penyelesaian diri di seseorang sehingga kejiwaan atau mentalnya menjadi terganggu. Selanjutnya ada penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Yang pertama itu ada akhlak manusia terhadap Allah. Ini bagian A, yaitu takwa. Takwa secara etimologis adalah menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Selanjutnya di bagian B ada hakikat takwa yang sesungguhnya hakikat takwa itu telah terintegrasi ke dalam 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Yang bagian kedua dalam takwa itu yaitu kriteria orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa dapat dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 dan Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 355. Pada Quran Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 disebutkan kriteria orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagai dari rezeki yang diterimanya dari Allah, suci sebelumnya, dan beriman kepada kitab suci Allah dan kitab-kitab kepada hari akhir. Selanjutnya di bagian B ada cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang bertaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Dalam pandangan tasawuf, cinta atau mahabbah merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan, hal sama seperti taubat yang merupakan dasar bagi kemuliaan makom. Bagi kaum sufi, cinta atau mahabbah pada dasarnya adalah anugerah yang menjadi dasar pijakan bagi segenap hal. Kaum sufi menyebutnya sebagai anugerah-anugerah. Mawahib mahabbah adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikannya. Selanjutnya di bagian C ada ikhlas. Secara etimologis, ikhlas dalam bahasa Arab berakar dari kata khalaso yang berarti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Secara terminologis, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata. Orang ikhlas adalah orang yang memiliki hati bersih dan melakukan setiap pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata bukan dari dorongan oleh sesuatu hal, sebagaimana pengertian ikhlas yang umum kita dengar, yakni terbuat dari sesuatu tanpa pamrih karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bagian kedua akhlak manusia terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagian A-nya mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah tentulah harus beriman kepada Muhammad dan Rasul yang terakhir, penutup sekian sekalian dari Nabi dan Rasul. Kedatangan beliau sebagai utusan Allah merupakan rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya di bagian 2, bagian C, yaitu mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang dari Rasulullah harus diterima. Apa yang diperintahkannya diikuti dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. Selanjutnya di bagian C ada mengucapkan salawat dan salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya pada bagian ketiga ada akhlak manusia terhadap diri sendiri. Yang bagian A yaitu sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Lawan dari dusta atau bohong yaitu al-kadzib. Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir batin. Maksudnya adalah benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Ketiga hal harus seia sekata. Artinya antara hati dan perkataan dan perbuatan harus sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya ada dari bagian B yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya seakar dengan kata iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang akan semakin pudar juga sifat amanah pada dirinya, karena antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat sekali. Selanjutnya di bagian C yaitu ada istiqomah. Secara etimologis berasal dari kata istagoma yastakimu. Yastakimu yang berarti tegak lurus. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia, istiqomah artinya sebagai sikap teguh, pendirian dan selalu konsisten. Selanjutnya di bagian D ada ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk dasar dari afa yaifu ifah yang berarti menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dengan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan diri. Yang selanjutnya bagian keempat yaitu akhlak manusia terhadap keluarga. Yang bagiannya A-nya itu yaitu birrul walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua. Birrul walidain menempatkan kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Orang tua, khususnya ibu, itu menempatkan penghormatan yang sangat khusus dalam Islam. Karena itulah Islam sangat melarang perbuatan menyakiti orang tua, tidak secara psikologis maupun secara fisik. Perbuatan menyakiti orang tua termasuk dalam dosa besar. Dalam selanjutnya bagian B yaitu hak, kewajiban dan kasih sayang suami istri. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencari ketentraman atau sakinah mawadah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani seperti kecantikan, kegagahan, sedangkan rahmah lahir dari suatu yang bersifat rohani atau berhubungan batin. Yang selanjutnya di bagian kelima yaitu akhlak manusia dalam bermasyarakat. Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu adalah sebagai berikut. Yang bagian A-nya itu jangan bertamu sembarang waktu, bertamulah pada saat yang tepat, yaitu saat tuan rumah diperkirakan tidak akan terganggu. Di bagian B, kalau diterima tamu jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Selanjutnya di bagian C yaitu ada jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Misalnya memeriksa ruangan dan perabotan rumah, memasuki ruangan-ruangan pribadi tanpa izin, atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah tanpa izin penghuni rumah, atau menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah tanpa izin penghuni rumah. Selanjutnya di bagian D ada kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang sedang berpuasa sunnah sebaiknya membukai puasanya untuk menghormati jamuan. Yang bagian E yaitu terakhir, hendaklah pamit waktu mau pulang. Meninggalkan rumah tanpa pamit di sampingnya tidak terpuji, juga mengandung fitnah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.